Jadi yang pertama kesombongan, kedua suka menuntut, yang ketiga adalah apa? Mempertahankan hak. Penyebab kita menjadi orang-orang yang terakhir, yang pertama itu karena kesombongan. Poin-poin daripada kesombongan itu begini: merasa lebih tahu. Jadi kalau kita merasa lebih tahu, saya kan sudah tahu, saya sudah pengalaman, saya sudah sekolah Alkitab, saya sebelum kamu bertobat, saya sudah bertobat duluan, ya. Sebelum kamu bekerja, saya sudah bekerja duluan, ya. Karena tadi dikatakan dia paling benar, dia sudah masuk, ya. Sehingga pada waktu dia menerima upah 1 dinar, ya 1 dinar itu sama dengan upah sehari daripada pekerja pada waktu itu, gitu ya. Sehingga pada waktu di kamus itu nanti sudah bisa baca gitu, 1 dinar itu, ya, itu sama dengan upah 1 hari orang bekerja. Jadi karena dia merasa bahwa dia lebih dahulu, sehingga dia merasa bahwa tidak bisa, ya, saya lebih tahu. Itu tadi dikatakan, kok kamu bisa samakan saya dengan orang yang dari belakang, gitu ya. Dan inilah yang menyebabkan, gitu ya. Sehingga kesombongan ini mempengaruhi, gitu ya. Jadi karena orang merasa lebih tahu, sehingga dia merasa sombong, gitu ya. Dan ini yang menyebabkan orang itu akan menjadi terbelakang, ya. Bukan hanya itu, tapi kesombongan ini, ya, selain lebih banyak tahu, itu berpikir bahwa pengalamannya dia lebih banyak, gitu ya. Ya, dalam pelayanan rohani, ya, dalam ibadah ataupun dalam mengikuti Kristus, mengikuti Tuhan, ya, atau dalam pekerjaan Tuhan, ini kadang-kala, ya, orang itu lebih menonjolkan tentang pengalaman dia dalam pelayanan. Nanti saudara akan dapati, ya, tapi tidak mau di antara kita saat ini lebih menonjolkan tentang pengalaman kita tentang apa? Pelayanan. Yang saya mau untuk kita, ya, perhatikan baik. Kalau kita tidak mau untuk kita jadi orang yang terbelakang atau terakhir, tapi kita akan tetap di depan, jangan nyatakan tentang apa pengalaman pelayanan kita. Tapi nyatakan apakah saya selalu setia berhubungan baik dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Itu yang perlu. Kalau kita pelayanan kemana saja, ya, tapi persekutuan kita dengan Tuhan itu berkurang, saya jamin Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal engkau. Tuhan, Matius itu katakan, ya, Matius pasal 3, Tuhan, aku sudah membuat mujizat, aku sudah menyembuhkan orang, aku sudah membuat ini dan sebagainya. Tapi Tuhan berkata apa? Aku tidak mengenal engkau. Ya, kau pembuat kejahatan. Bayangkan saudara, pengalaman dia menyembuhkan orang, pengalaman dia membangkitkan orang, pengalaman dia, ya, membuat sesuatu yang luar biasa dan ajaib dalam pelayanan yang ada, tapi ditolak, itu akan berbahaya, ya, tidak ada gunanya. Yang Tuhan mau hari-hari ini bukan kesombongan seperti itu karena pengalaman kita, doa kita panjang-panjang, bukan, ya, tapi persekutuan secara pribadi kita dengan Tuhan, ya. Dalam masa tahun 2021 ini, ya, dari awal sampai tadi malam saya sempat agak ini, akhirnya saya minta ampun lagi sama Tuhan, ya. Tadi malam itu saya tidak masuk untuk apa bersekutu ini, saya kasih tahu pengalaman, ya. Dan mulai dari awal sampai kemarin, bukan dari malam, ya, kemarin malam itu saya masih ambil waktu untuk apa? Doa. Jadi sebelum kami masuk dalam mesbah keluarga, saya doa duluan, gitu ya. Karena saya mau ambil komitmen dengan Tuhan, saya berikan waktu paling tidak 15 menit pun baik lah, gitu ya. Kalau tidak sampai 15, paling tidak 10 menit atau 15, gitu ya. Saya berkomunikasi dulu dengan Tuhan, sehingga memulihkan hati saya, memulihkan hidup saya. Waktu sepanjang hari itu saya keluar untuk melayani banyak orang, saya keluar untuk melakukan segala-galanya, sehingga saya bisa memulihkan hati saya supaya tidak menjadikan hidup saya apa? Sombong dengan segala hal yang saya sudah lakukan sepanjang hari itu, ya. Hanya tadi malam itu agak sedikit kekeliruan dalam hidup saya sehingga terjadi miskomunikasi, sehingga saya lupa untuk masuk untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi.
Tapi pada waktu mau masuk ke sebuah keluarga, waduh langsung Tuhan ingatkan. Tapi sudah lewat jam. Sudah jam masuk ke sebuah keluarga, ya sudah. Saya dalam doa itu hanya minta ampun ya Tuhan, ampuni saya. Ini sudah keliruan dalam hidup saya. Ya. Karena pada waktu saya mulai mengalami itu, pada waktu kita mulai ada lowongan untuk tidak bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, itu mempengaruhi untuk terjadinya kekacauan di dalam. Ya. Saudara, yang pertama ini perlu kita jaga hati kita, ya. Jangan sampai kesombongan ini karena kita lebih tahu, karena pengalaman yang sudah pernah kita kerjakan dalam pelayanan, ya, ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Sekali lagi, tidak ada apa-apanya. Saya pernah bertemu dengan satu hamba Tuhan. Dia bukan pendeta, tapi dia orang persekutuan gitu ya. Dia punya pengalaman banyak, gitu ya. Waktu saya ngomong bahwa waktu ditanya ini, betul dari mana? Oh, saya dari ini. Saya sudah baru masuk tahun 2000 di sini. Saya bilang, tapi kakak saya yang masuk awal itu Tuhan masuk tahun 70-an itu sekitar, mungkin Bapak orang persekutuan lama ya. Bapak tahu kapal Immanuel? Oh tahu. Oh iya tahu. Oh nama dia sebutkan nama-namanya semua orang. Saya mungkin adik-adiknya mereka. Oh gitu. Oke. Ya. Waktu kita berdoa saya dikasih saya berdoa ya, doakan mereka. Kemudian dia kasih keluar ayatnya begini. Saya baca ayatnya, tapi orangnya jangan baca ayatnya, baca judulnya dulu. Wah, berarti dia sudah hafal, ya, dia sudah pengalaman dengan firman Tuhan. Ya. Wah, dia sudah omong begini. Oh ya. Kalau sudah begitu, kita tidak akan pernah belajar untuk, woi saya juga tahu ini, tidak. Karena kalau saya ngomong begitu, saya kan lebih sekolah kita, mungkin Bapak itu tidak sekolah kita, maka saya tidak akan dapat apa-apa. Ya. Maka pada waktu Tuhan dapati saya pun terbuang, maka saya tidak akan pernah dianggap lebih baik di hadapan Tuhan. Maksudnya di hadapan Tuhan, bukan lebih baik di hadapan manusia, bukan. Di hadapan Tuhan maka saya tidak akan dianggap karena menganggap bahwa saya tahu juga, saya pengalaman. Jadi saya mau rindukan hari-hari ini, kondisi yang ada ini, mampukan dalam hidup kita pada waktu orang menganggap bahwa dia pengalaman dalam pelayanan, pengalaman dalam doa dan sebagainya, belajarlah untuk kita apa? Tetap jaga hati kita untuk tidak menganggap bahwa kita juga tahu. Saya juga tahu. Oh, kamu begini, saya juga tahu. Ya. Makanya itu pagi hari ini yang pertama yang saudara harus perhatikan baik-baik. Apakah hati kita penuh dengan kebanggaan, ya, atau kesombongan ini? Kalau ini tidak, maka poin pertama ini kita akan lewati dengan sukacita. Ya, maka Tuhan akan perhitungkan kita. Ya. Kita tidak menganggap bahwa kita lebih luar biasa. Yang kedua, saudara, poin yang kedua selain kesombongan, orang kenapa bisa sampai dari dia sudah memulai dari awal, tapi di hadapan Tuhan dia jadi terakhir. Itu karena apa? Karena suka menuntut. Jadi di poin suka menuntut ini, Alkitab tadi katakan begini, ya, di Matius yang sudah kita baca, dia tidak puas dengan apa? Perjanjian upah yang dikatakan oleh Tuhan tadi. Kan perjanjiannya begini, kamu bekerja di kebun saya 1 hari 1 dinar, itu untuk orang yang pertama. Oh siap, ya. Tapi karena dia merasa tidak puas, ya, kenapa saya sudah bekerja seharian dan orang lain bekerja dari belakang, kok upahnya sama? Jadi dia merasa tidak puas, ya. Nah, ketidakpuasan inilah mempengaruhi dia. Yang kedua tadi, poin kedua adalah apa? Akan suka menuntut. Loh, kok kamu bandingkan saya dengan kamu, ya? Dia kan dari belakang, saya dari depan. Ya. Atau ada orang-orang, ya, yang selalu berpikir bahwa ini Alkitab juga, ya. Makanya Yesus itu cukup marah. Kamu suka dipuji-puji, kamu suka ditaruh di bagian depan, gitu ya. Kalau kamu duduk
di tempat pesta atau di tempat bait Tuhan, kamu selalu sukanya di depan gitu ya. Ini untuk imam-imam gitu ya, sehingga maunya itu dapat penghargaan dan sebagainya. Tapi yang Tuhan mau apa? Bukan untuk penghargaan itu ya, tapi apakah kamu betul-betul memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tidak? Di dalam ketidakpuasan atau tuntutan ya, karena adanya tuntutan itu merasa bahwa apa? Saya ini sudah naik. Mungkin saya pernah bersaksi gitu ya. Begini, ada seorang hamba Tuhan ini berkata begini, karena dia sudah masuk duluan, dia sudah memenangkan jiwa-jiwa yang ada ya. Kemudian pada waktu tahun demi tahun ada orang yang baru masuk dalam pelayanan, apa yang terjadi? Bapak ini disuruh, biasanya dia disuruh duduk di apa? Di mobil di bagian depan, di samping supir gitu ya. Satu kali waktu dia didudukkan di bagian belakang. Jadi pada waktu buka pintu, ya, buka pintu mobil, mereka bukan suruh bapak ini mau masuk. Oh bapak di bagian belakang dulu ya. Yang lain yang duduk di depan. Pada waktu pertemuan raya, yang ngomong, masa saya yang memenangkan dia, saya yang buat ini, saya yang mengajar, saya yang lain ini. Masa mereka terakhir ini suruh saya duduk di apa? Di belakang. Awal-awal saya duduk di depan, tapi sekarang saya duduk di belakang. Wah, tidak bisa nih, tidak ada penghargaan, tidak ada penghormatan. Wah, bahaya sudah. Dan saya pernah bertemu dengan satu hamba Tuhan ya, waktu itu saya ikut persekutuan gitu ya. Hamba Tuhan ini begini, pada waktu pembagian buku ya, karena dia pemimpinnya, ini saya hanya memotivasi kita jangan sampai ini terjadi dan kita. Waktu pembagian buku, yang bawa buku itu ngomong begini, ini ada buku, silakan ambil. Langsung buku ini ditaruh di atas meja. Saudara tahu, dari belakang itu orang-orang langsung sembuh, gitu ya. Wah, orang berperantas. Pemimpin ini mau ambil, tidak ada. Saya hanya tunggu saja, saya hanya lihat saja apa yang terjadi. Betul saudara, karena mereka sudah ngomong, orang ini ada. Langsung orang ini ngomong dengan kata-kata yang kasar. Model begini tidak sopan. Kalau begini bagaimana kalian bisa menghormati seorang pemimpin yang baik? Masa kalian rebutan sedangkan saya yang pemimpin, saya tidak tahu. Waduh, saudara, kalau begini jadi sebetulnya orang ini hanya apa? Menuntut penghargaan. Kalau ada orang-orang atau hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, atau bukan hanya pelayan Tuhan tapi kita ya, orang-orang yang sudah memulai sesuatu yang baik, kemudian kita menuntut, kenapa saya tidak dihargai? Itu sekalipun kita sudah pernah menyembuhkan orang mati, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, gitu ya. Jangan biarkan kita terkecoh dengan kata-kata itu. Betul memang kita menghargai, tapi kalau orang itu menuntut penghargaan, maka saya ragukan ya, untuk mereka bisa tetap ada di garis depan. Karena Tuhan tidak mau ya untuk kita selalu menuntut dengan apa yang pernah kita lakukan. Kalau saya menuntut dengan apa yang pernah saya lakukan dulu, kemarin saya sudah doakan tuh, kenapa sekarang ini pun kadang-kadang terjadi dalam hidup saya ya. Dan ini saya mau belajar untuk kembali mengevaluasi hidup saya. Jadi ini juga kembali mengevaluasi untuk kita sama-sama. Saya mungkin sudah doakan dan sebagainya. Terus tiba-tiba pada waktu acara pesta saya tidak diundang. Loh, saya
saya layani, saya ini, pesta saya tidak diundang. Saya juga sempat ngomong saudara. Wah, kenapa begini? Oh sudahlah, nanti besok-besok saya tidak akan lagi doakan. Saudara, ini pengalaman saya, sehingga saya mulai evaluasi, Tuhan ampuni saya. Jangan sampai gara-gara ini, karena saya menuntut seperti itu, mungkin saya tidak menuntut di hadapan Tuhan, tapi menuntut kepada orang-orang yang pernah saya layani. Maka bisa-bisa di hadapan Tuhan, kamu sudah dapat bagian, kamu menuntut kamu punya bagian, ya sudah. Tapi itu kamu dari belakang saja lah. Kalau dari belakang masih lumayan saudara, ya masih bisa. Tapi kalau pintunya tertutup, ya berarti kita tidak masuk apa dalam tempat pestanya Tuhan. Makanya itu yang perlu kita perhatikan. Jangan suka menuntut, ya. Kenapa kadang-kadang kita suka menuntut? Selain kita tidak puas dengan apa yang sudah menjadi bagiannya kita, upaya yang menjadi bagian kita, karena kita suka menuntut itu. Yang poin kedua daripada yang suka menuntut itu adalah apa? Iri hati. Karena kita iri hati, kita suka menuntut. Kenapa dia? Saya, gitu ya. Karena iri hati. Para pekerja-pekerja itu mereka iri hati, ya. Mereka iri hati sekali. Kenapa ya? Kok yang disanjung dia? Yang kerja setengah mati saya. Tapi yang dapat nama orang itu. Terus saya ini selama ini jadi apa? Jadi timbul iri hati. Dan saya juga jangan belajar saudara. Jangan sampai Tuhan dapat saya iri hati, akhirnya saya tidak masuk, saya sudah berdiri di mimbar ini. Pakai kasih model begini, kemudian saya ditolak, saya upah saya di dalam neraka. Baik kalau upah saya saja yang di dalam neraka. Terus setiap kita yang hadir ini, yang saya bawa ini kemudian semuanya upahnya di neraka. Waktu ditanya, kenapa kok semua di neraka? Ya karena Bapak Agus membawa kita iri hati. Kok bisa? Ya karena kita pikir Pak Agus itu baik, padahal dia iri hati. Akhirnya kita ikut dia punya pengajaran dan masuk neraka semua. Maka berbahaya kita. Ya, tidak ada apa-apanya. Ya. Hari-hari ini, ya, saya mau bawa kepada kita, jangan biarkan kita sudah beribadah seperti tadi nenek berkata bahwa Pak, 1 bulan saya tidak beribadah, harus setengah mati. Saya harus beribadah. Waktu saya sudah beribadah, saya merasa lega. Tapi waktu saya mengajar yang salah, kita masuk rame-rame dalam neraka, makanya nenek akan menuntut saya di neraka. Bapak saya masuk neraka. Berarti Pak Agus punya pengajaran salah. Tapi saya tidak mau ini terjadi dalam hidup kita. Jangan biarkan apa? Iri hati timbul dalam hidup kita. Ya. Waktu kita sudah mengerjakan apapun, karena kita sudah membuat sesuatu yang lebih baik, jangan tuntutan itu terjadi dalam hidup kita. Amen. Tuntutan karena iri hati. Kenapa upahnya dia lebih banyak? Kenapa ini tidak? Kenapa dia yang dihormati? Kenapa saya tidak? Ya. Saya tidak mau di antara kita, ya, akhirnya tidak mendapat kemurahan Tuhan. Ya. Ini yang terjadi dalam hidup kita hari ini, ya. Sehingga nanti corona boleh terjadi, apa saja boleh terjadi. Tapi kalau kita ngomong, sudahlah sembahyang, saya sudah pengalaman sembahyang, ya sudah, silakan. Kenapa dia yang dapat mobil, saya tidak dapat mobil, padahal saya sudah pelayanan sepenuh hati. Kenapa yang saya doakan, ini saudara perhatikan dulu. Yang saya doakan dapat mobil saudara, yang saya doakan dapat motor baru terus. Tapi saya punya motor, tetap motornya motor yang lama. Tapi kalau saya iri hati, maka di hadapan Tuhan tidak akan bikin sesuatu yang lebih besar. Supaya hal ini tidak terjadi, saya tetap jaga hati. Tuhan, saya akan tetap mendoakan orang, ya, supaya mereka tetap dapat mobil banyak, tapi saya dapat upah lebih besar di surga. Tapi saya akan tetap bawa mereka juga untuk bisa mengenal lebih baik di hadapan Tuhan. Ya. Poin yang ketiga, ini saya cepat ya. Yang pertama tadi apa? Kesombongan kita. Di dalam kesombongan itu ada beberapa bagiannya, itu lebih tahu, lebih banyak bekerja atau berpengalaman. Ya.
Kemudian poin yang kedua adalah apa? Suka menuntut. Di dalam bagian suka menuntut itu tidak puas dengan perjanjian upah, ataupun yang bagian keduanya daripada suka menuntut ini adalah iri hati, gitu ya. Dan yang ketiga saudara, ya, jadi yang pertama kesombongan, kedua suka menuntut, yang ketiga adalah apa? Mempertahankan hak. Jadi para pengerja-pengerja tadi, ya, di dalam Matius pasal 20 itu mempertahankan haknya, gitu ya. Oh, tidak bisa, hak saya ini harus apa? Harus dipertanggungjawabkan, gitu ya. Hak saya sebagai pelayan Tuhan, hak saya sebagai orang yang bekerja, hak saya, ya. Jangan biarkan dalam kekristenan kita mempertahankan hak kita, tapi kewajiban kita tidak kerjakan dengan sepenuh hati. Tapi lakukan kewajiban kita, maka Tuhan akan memberikan hak kita. Ya. Kewajiban kita adalah apa? Melakukan apa yang menjadi menyenangkan hati Tuhan, ya. Mengerjakan apa yang Tuhan mau, ya. Taat dengan apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Perhatikan baik-baik, Tuhan akan memberkati kita dalam apa? Hak kita. Pertanyaan Petrus adalah apa? Menuntut haknya. Apa upahnya? Hak saya apa? Kalau saya mengikuti engkau, tetap Tuhan akan bertanggung jawab dalam hidup kita. Kenapa? Kadang-kadang kita akan menjadi yang terakhir karena tuntutan hak kita perlu dipenuhi duluan. Berikan hak saya, baru saya akan percaya engkau bertanggung jawab. Sudah? Saya mau beritahu begini. Kalau hidup kekristenan kita adalah kanak-kanak, ya, waktu kita minta apa saja itu cepat sekali dikabulkan. Kalau dia bilang ini, aduh saya lapar, saya minta makan, pasti cepat akan diberi makan. Tapi kalau kita sudah besar, kita berdiam, aduh saya minta makan, loh kenapa kamu tidak masak? Masak dulu, setelah masak baru kamu bisa makan. Gambaran yang bisa saya tahu begini, dalam kekristenan kita, waktu pertama kali kita bertobat, ya, kita minta apa saja Tuhan akan cepat kabulkan. Makanya kesalahan kita waktu kita bertobat pertama, kita tidak jauh minta mobil. Gambarannya begini. Pada waktu kita pertama kali bertobat, yang kita bilang, Tuhan, ini persoalannya begini Tuhan. Tuhan langsung jawab. Persoalan keuangan Tuhan langsung jawab. Persoalan teman yang menjengkel dengan kita, Tuhan langsung jawab, selesaikan. Persoalan orang tua memarah kita, Tuhan akan selesaikan. Karena apa? Awal cinta mula-mula itu menggebu dalam diri kita. Itu masih bayi, anak-anak. Tapi setelah kita sudah mulai mengerti, semakin dewasa dalam rohani kita, itu tidak seperti itu, saudara. Tuhan itu akan mendidik kita, mengajar kita semakin lebih lagi, ya. Artinya tidak mengerti, Tuhan kenapa kok saya tidak belum dijawab. Kita melalui proses, ya, supaya kita mengerti bahwa oh caranya adalah apa? Kamu sudah mulai dewasa, ya sudah. Kamu kalau belum makan, masak dulu, ya. Kalau kamu mau supaya aku mau menjawab, kerjakan dulu, ya, kewajibanmu, maka aku akan berikan, gitu ya. Makanya Yesus ngomong, kalau kamu nanti meninggalkan ini dan sebagainya, aku akan menggantikan 2 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Gitu ya. Kadang-kadang yang jadi persoalan adalah apa? Tuhan, tapi ini begini Tuhan. Tapi tidak bisa Tuhan. Ini tapi mama saya ada. Nanti dia menangis. Ya, saya ingat mama saya Tuhan. Tidak bisa Tuhan. Bagaimana? Bagaimana Tuhan akan bertanggung jawab atas mama kita? Karena apa? Karena kita selalu berpikir bahwa Tuhan tidak bisa, Tuhan saya sudah begini. Perhatikan baik-baik. Tuhan sudah bertanggung jawab dalam hidup kita, ya. Sehingga poin yang ketiga ini, supaya kita tidak menjadi yang terakhir adalah apa? Jangan mempertahankan hak kita. Jadi yang pertama apa?
Kesombongan yang kadang-kadang membawa kita menjadi yang terakhir. Yang kedua, karena suka menuntut. Yang ketiga, selalu mempertahankan hak kita. Ya. Para pekerja-pekerja itu menuntut haknya. Ya. Mereka mempertahankan haknya sebagai apa? Orang yang terdahulu masuk. Dan ini yang tidak didapati untuk mereka mendapat yang terdepan, tapi akan menjadi yang terakhir. Jangan menganggap bahwa kita berpengalaman. Jangan menganggap bahwa kita lebih baik. Jangan menganggap bahwa kita adalah orang yang tahu. Tapi nyatakan bahwa Tuhan, kalau bukan Engkau yang menyertai saya, kalau bukan Engkau yang membela saya, segala sesuatu yang saya kerjakan adalah sia-sia. Sehingga apa? Hari-hari ini sedang digoncangkan. Perhatikan baik-baik, hari-hari ini sedang digoncangkan. Tapi kalau saudara mempertahankan baik-baik bahwa apa yang sedang Tuhan berikan dalam hidup kita dan kita mengerjakannya dengan sepenuhnya, dengan sungguh-sungguh, ya, tetap kepedulian Tuhan untuk menolong dan membela kita itu tetap jadi.